A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, pada bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Saking banyaknya, kata Allah, la tasuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yaitu salah satu nikmatnya tersebut ialah nikmat kesehatan dan kesempatan, dan lebih lagi dengan nikmat iman dan Islam. Sebab karena nikmat tersebutlah kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan tersebut, dengan tentu mengucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada suri tauladan umat Islam di seluruh dunia ini, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, tanpa berpanjang mukadimah, insyaallah saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul bulan Ramadan sebagai bulan yang memiliki banyak keutamaan dan bulannya Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, yang penuh dengan keberkahan, yang dimana di dalamnya memiliki banyak keutamaan, dan orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan tersebut ialah orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Apa maksud ayat di atas? Ayat di atas menjelaskan kepada kita semua bahwa seseorang yang akan dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ialah orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman? Karena kalau tidak beriman, maka tidak heranlah kita ketika di bulan suci Ramadan banyak sekali kita temukan orang Islam, umat Islam, yang ketika sedang berpuasa lalai dengan puasanya, bahkan sengaja untuk membatalkan puasanya ketika sedang berpuasa. Sedangkan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sabdanya, beliau berkata yang artinya, telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, dan pintu-pintu surga Allah bukakan selebar-lebarnya, dan pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya, dan jin, iblis, dan syaitan dibelenggu pada saat itu. Dan pada bulan suci Ramadan juga terdapat satu malam yang lebih mulia dan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Maka daripada itu, marilah bersama-sama kita menyambut bulan suci Ramadan kali ini dengan penuh kegembiraan, agar bulan suci Ramadan kita kali ini penuh dengan arti dan makna, dengan perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, beliau berkata yang artinya, setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, kecuali berpuasa. Puasa langsung aku yang bahasnya, kata Allah. Kenapa? Karena ia meninggalkan syahwat, tidak makan dan minum karena aku, kata Allah. Dan kata Allah, sungguh orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kesenangan. Yang pertama, kesenangan ketika berbuka puasa. Yang kedua, kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Dan kata Allah juga, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma bunga kasturi. Maka daripada itu, hadis di atas menjelaskan kepada kita semua, memperbanyaklah kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, selagi itu baik, maka Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat.
Dan begitu pula sebaliknya, apabila kita memperbanyak dosa, mungkar atas larang-larang Allah. Dan begitu pula, Allah lipat gandakan dosa kita menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Maka daripada itu, kalau kita tidak ingin lipat gandakan dosa kita, dan ingin lipat gandakan pahala kita, maka berusahalah untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan berusaha untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin wal muslimat insyaallah dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagai kesimpulan, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah yang maha adil, yang maha bijaksana, maha pengasih lagi maha penyayang. Karena ketika di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Para syaitan, jin dan iblis dibelenggu agar tidak bisa menggoda manusia untuk berbuat kemungkaran di bulan suci Ramadan ini. Dan pintu surga Allah buka selebar-lebarnya, dan kenikmatan Allah taburkan sebanyak-banyak di bulan suci Ramadan ini untuk kita semua, untuk orang berpuasa di dalamnya. Dan pada bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dan lebih mulia daripada 1000 bulan, yang dimana malam tersebut diturunkan wahyu, yaitu berupa Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan pedoman hidup bagi manusia. Maka daripada itu, marilah bersama-sama kita koreksi bulan Ramadan kita yang terdahulu, yang ketika di bulan suci Ramadan kita dahulu belum maksimal, belum penuh dengan makna dan arti. Kita isi bulan Ramadan kita kali ini dengan penuh makna dan arti. Yang ketika bulan Ramadan sebelumnya puasanya masih bolong-bolong, masih lalai dengan puasanya, bahkan sengaja untuk membatalkan puasanya. Dan di bulan suci Ramadan kali ini sudah full 1 bulan dan tidak pernah lagi melalaikan puasanya. Yang ketika di bulan Ramadan sebelumnya ia enggan untuk berzakat dan jarang bersedekah. Yang ketika di bulan Ramadan sekarang ini ia sudah mau berzakat dan sudah sering bersedekah. Yang ketika di bulan Ramadan sebelumnya ia lalai dalam sholatnya, bahkan sengaja untuk meninggalkan sholatnya. Dan di bulan Ramadan saat ini ia sudah sering melaksanakan sholatnya dan tidak pernah lagi lalai dengan sholatnya. Karena seamal ibadah yang kita jelaskan tadi, selagi itu baik, maka Allah lipat gandakan pahala dari 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kaum muslimin, kaum muslimat, insyaallah dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah wahyu, yakni berupa Al-Quran, sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman hidup bagi manusia. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Apa yang dimaksud dengan ayat di atas? Maksudnya ayat di atas menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan pedoman hidup bagi manusia yang mengimani kitabnya. Dan perlu juga kita ketahui bahwa Al-Quran bukan sekadar ilmu pengetahuan semata yang harus dihafal dan dibaca saja, tetapi sesuatu hal yang wajib diamalkan dan difahami. Sebab alangkah ruginya orang-orang yang mau baca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, tetapi tidak menghafalkan isi dalamnya. Sama seperti orang-orang yang selalu menyerukan agama Islam, tetapi tidak menjalankan perintah-perintah apa yang dilakukan oleh agama Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, yang artinya bahwa barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia tidak akan tersesat selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Quran dan menjelaskan juga dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa saja yang berasal dari Rasulullah maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Ayat dan hadis di atas menjelaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia dan pedoman bagi umat manusia. Dan apalagi di bulan suci Ramadan ini, yang katanya seamal ibadah kita lakukan bernilai pahala dan lipat gandakan pahala kita menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Apalagi Al-Quran yang kita baca, sebagaimana Rasulullah dalam sabdanya, beliau berkata, man qara'a arfan min kitabillah walahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah la aqulu alif lamin harfun walakin alimun harfun walamun harfun
wa mimun harfun. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa Al-Quran yang kita baca satu huruf saja dalam Al-Quran, bayangkan satu huruf dalam Al-Quran kita baca bernilai pahala yang banyak sekali bisa kita dapatkan dalam membaca Al-Quran. Maka daripada itu, di bulan suci Ramadan ini, malah bersama-sama kita memperbanyak membaca Al-Quran. Satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Bayangkan, apalagi satu juz atau 30 juz kita baca setiap hari dalam Quran di bulan suci Ramadan ini, tidak terbayang pahala kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin wal muslimat, insyaallah dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa berubah diri kita menjadi lebih baik lagi di bulan suci Ramadan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu minkum ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.